Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ni, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah.
berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Anda semua? Kami bersyukur karena Anda terus setia mengikuti ibadah kami secara dalam talian. Kami berdoa dimanapun Anda berada pada waktu ini, Tuhan beserta dengan Anda. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita serukan lagi namanya yang kudus. Haleluya. Puji Hosana. Haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari kita sambut saja. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Lambaikan tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya.
kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia.
kami di syurga, kami berdoa untuk setiap pemimpin sel. Kami mau memberkati mereka dan kami serahkan setiap pemimpin sel ke dalam tangan Tuhan, dari kepimpinan dan penggembalaan mereka kepada anggota sel di bawah jagaan mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota sel, kehidupan kerohanian mereka dibangkitkan dan benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan, pertumbuhan iman dan kebangunan rohani terjadi kepada pemimpin sel dan anggota sel kami. Bapa, kami berdoa untuk negara Myanmar, keadaan politik dan perebutan kuasa yang berlaku pada waktu ini. Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini dan pemulihan berlaku dalam kepimpinan negara ini, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap rakyat negara Myanmar. Tuhan, bangkitkan gereja-gereja di Myanmar agar menjadi pendamai, dan melalui mereka Injil Tuhan Yesus diberitakan lewat dari pergolakan yang berlaku pada waktu ini. Tuhan Yesus berkati dan melawat negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat datang kepada Anda semua. Terima kasih mengikuti ibadah kami secara dalam talian dimanapun Anda berada pada waktu ini. Boleh kami mengetahui lokasi Anda beribadah pada hari ini? Sila respon di ruangan chat box Anda. Puji Tuhan. Dan sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami menjemput Anda untuk respon sekali lagi di ruangan chat box supaya kami dapat mengenali Anda dengan lebih dekat, dan para host kami akan berbual dengan Anda. Sekali lagi, kami sangat mengalu-alukan Anda beribadah bersama-sama dengan kami. Minggu ini ada satu pengumuman, yaitu Jom ke sel ataupun kelompok sel. Saya mengajak bagi Anda yang belum mempunyai kelompok sel, sila dapatkan kelompok sel yang berdekatan dengan tempat tinggal Anda. Anda juga boleh melihat senarai kelompok sel yang tertera pada skrin Anda sekarang yang memaparkan tempat, hari, dan waktu kelompok sel diadakan. Sila tekan butang atau klik pada pautan Jom ke sel di ruangan chat box Anda untuk mendaftar, dan sila isikan maklumat Anda dengan lengkap supaya kami dapat menghubungi Anda. Jemaat Tuhan, kita perlukan community dan memerlukan satu sama lain kerana kita adalah satu keluarga dalam Tuhan Yesus. Kelompok sel adalah keluarga Anda. Jom ke sel. Jemaat Tuhan, waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila berbicara berkaitan persembahan, ia menggambarkan hati dan perhubungan kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 6:21 menyatakan, kerana di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Mari terus setia memberikan persepuluhan dan persembahan Anda kepada Tuhan. Anda boleh memberi dengan menyatakan dalam pemberian Anda, menyatakan J1 untuk persepuluhan dan persembahan. Anda boleh memberikan pemberian Anda di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Berilah dengan sukacita.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan mendengar khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 1 ayat 7 hingga 13. Roma pasal 1 ayat 7. Aku menulis kepada kamu sekalian di Roma, yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil menjadi orang saleh. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Pertama sekali aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus kerana kamu sekalian, disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. Allah yang kusembah sepenuh hati dalam penyebaran Injil anaknya menjadi saksiku bahwa aku sentiasa mengingatimu dalam doaku dan memohon semoga dengan izin Allah aku dapat mengunjungimu. Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkanmu. Maksudku, supaya kita saling meneguhkan semangat. Aku mendapat keteguhan daripada imanmu dan kamu daripada imanku. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, aku telah merancang berkali-kali untuk mengunjungimu. Namun, hingga kini ada sahaja aral melintang. Aku ingin agar pelayananku dalam kalanganmu membuahkan hasil, seperti dalam kalangan bangsa asing yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika perayaan Paskah orang Yahudi hampir tiba, Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam bait suci, dia mendapati orang berjual beli lembu, domba, dan burung merpati, serta pengurup uang duduk di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali, lalu mengusir ke semua orang, domba dan lembu dari bait suci. Dia juga menghamburkan uang pengurup uang itu dan menterbalikkan meja mereka. Dia berkata kepada penjual burung merpati, "Bawa keluar semuanya. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjaga." Para muridnya teringat bahwa telah tersurat, "Kasihku terhadap rumahmu membakar hatiku." Orang Yahudi menyoal Yesus, "Apakah mujizat yang dapat kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu berhak bertindak begini?" Yesus menjawab, "Robohkanlah bait suci ini. Akan kubina semula dalam 3 hari. Pembinaan bait suci ini mengambil masa 46 tahun. Akan kau bina semula dalam 3 hari? Tanya orang Yahudi kepadanya. Sebenarnya, bait suci yang dimaksudkan oleh Yesus itu ialah tubuhnya sendiri. Apabila Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya teringat kata-katanya itu. Dengan demikian percayalah mereka akan kitab suci dan kata-kata Yesus. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam sejahtera kepada semua jemaat FCC dan juga kepada semua teman-teman yang beribadah bersama-sama dengan kami dalam talian FCC. Saya bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Anda tetap setia dan teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami berterima kasih sekali lagi karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan juga mendengar message khotbah pada hari ini. Tuhan, saya berdoa Bapa untuk semua yang mendengar, daripada anak-anak kecil sehinggalah kepada dewasa. Biarlah Bapa di surga Tuhan, informasi yang
mereka dengar hari ini akan memberikan mereka inspirasi bagaimana untuk mengikut Engkau, Yesus Kristus. Dan dengan demikian Bapa di surga Tuhan, kami secara pribadi mengalami transformasi iman di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang saat ini bekerja. Terima kasih, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudari, minggu lepas Reverend Samuel sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah melihat jemaah atau orang-orang di Roma. Bahwa orang-orang Roma dikasihi oleh Allah, dikuduskan, dan menerima damai sejahtera dari Allah. Sebagai kesimpulan daripada khotbah minggu lepas, kita dapat melihat bahwa dalam apapun keadaan dan situasi kita sekarang, kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga diseru supaya hidup dalam kekudusan, karena kita sudah menerima kasih kurnia dari Allah. Minggu ini kita mau melihat bersama-sama tentang perhubungan antara sesama kita, orang-orang percaya. Sangat penting bagi orang Kristen saling memperhatikan antara satu sama lain dalam membangun iman satu sama lain. Gereja akan menjadi kuat apabila iman anggota mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Namun, tidak seorang pun orang Kristen lahir untuk bertumbuh seorang diri. Keselamatan memang adalah urusan pribadi, kan? Urusan pribadi kita. Tetapi pertumbuhan iman seseorang itu mempunyai kaitan dengan community di sekeliling kita. Kita perlukan orang-orang di sekeliling kita. Jadi gereja itu adalah terdiri pada community orang-orang percaya yang merupakan anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Kalau Yesus adalah kepala, maka semua anggota pastinya mempunyai karakter yang sama dengan Kristus. Semua mata terarah kepada Kristus. Maka hal saling memperhatikan bukanlah hal yang sulit. Jika semua mata, pikiran, hati memandang kepada Yesus Kristus. Nah, dalam petikan Roma pasal 1 ayat 8 hingga 13, kita mau belajar dan meneladani sikap Rasul Paulus dalam hal saling memperhatikan. Paulus bukanlah orang yang menubuhkan gereja di Roma. Paulus malahan tidak mengenali mereka dan jemaah di Roma juga tidak mengenali siapa Paulus. Namun itu bukanlah alasan baginya untuk tidak memperhatikan rohani iman jemaah-jemaah di Roma. Nah, 3 perkara yang kita mau belajar daripada Paulus tentang saling memperhatikan. Ia dikenali sebagai 3B. Kan, katakan kepada kiri kanan kamu 3B. B yang pertama ialah bersyukur. B yang kedua ialah berdoa. Dan B yang ketiga ialah berjumpa. Nah, B yang pertama ialah bersyukur bagi mereka. Dalam ayat yang ke-8, Paulus berkata, "Pertama sekali aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus karena kamu sekalian disebabkan oleh seluruh dunia memperkatakan imanmu." Nah, ketika kita gembira, pujilah Tuhan. Ketika dalam kesukaran, carilah Tuhan. Ketika keadaan senyap, sembahlah Tuhan. Ketika dalam keadaan kesakitan, percayalah kepada Tuhan. Setiap saat, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu kata-kata yang saya quote daripada Rick Warren. Nah, apa yang dikatakan ialah kita bersyukur dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah perkara yang harus tidak lari dari bibir dan sikap seorang Kristen. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hidup dan pelayanan Paulus, dia selalu berhadapan dengan kesukaran. Dia pernah mengalami hal gembira, sudah tentu. Dia juga pernah ditinggalkan bersendirian. Dia sentiasa berhadapan dengan kesakitan dan penderitaan. Namun, dalam hal begitu pun, baik maupun tidak baik, Rasul Paulus tetap mengucap syukur. Nah, ucapan syukur Paulus tidak dihalangi oleh keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Roma ketika dia berada di Korintus. Dan pada waktu ini ada rancangan orang-orang Yahudi untuk membunuhnya. Nah, pada waktu yang sama juga dia akan kembali ke Yerusalem. Dan dia tahu bahwa penjara dan kematian sedang menantinya di Yerusalem. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia masih ada kesempatan untuk menulis dan memikirkan keadaan jemaah di Roma.
Sehingga dia bertindak untuk memberikan galakan melalui kiriman surat Roma ini. Nah, dalam surat ini ada 2 perkara Paulus bersyukur kepada jemaat di Roma. Pertama, dia bersyukur kepada Allah bagi orang-orang Roma karena menyelamatkan mereka. Karena mereka telah menerima Injil. Mereka diselamatkan melalui Injil tentang anaknya Yesus Kristus yang telah sampai kepada mereka dan mereka menerima Injil itu. Nah, Injil ini adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang beriman, tidak mengira bangsa dan bahasa. Kedua, alasan Paulus bersyukur kepada mereka karena iman mereka diperkatakan di seluruh dunia. Paulus mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus karena kamu sekalian. Sekalian itu merujuk kepada orang-orang percaya di Roma. Disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. Nah, seluruh dunia di sini bermaksud sebenarnya seluruh Empire Roma. Iman mereka diperkatakan. Kepercayaan mereka diperkatakan. Orang semua tahu tentang iman mereka. Menurut sejarah pada tahun 49 Masehi, Kaisar Claudius telah menitahkan untuk mengusir semua orang-orang Yahudi keluar dari kota Roma. Karena dikaitkan dengan pemberontakan yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kesamaan nama dengan Kristus. Sebenarnya orang-orang percaya dipanggil sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi pada waktu itu ada seorang pemberontak yang namanya Kristos. Lebih kurang sama. Jadi disebabkan oleh hal ini, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pun juga mengalami penganiayaan dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen diusir dari kota Roma. Nah, pemberontakan ini dikaitkan dengan mereka, orang-orang Kristen, dan menyebabkan mereka dianiaya dan diusir dari kota Roma. Nah, Roma dikenali karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Orang-orang Roma dikenali karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Buah iman yang mereka tunjukkan adalah ketekunan dalam mengikut Yesus, sungguh pun berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan. Mereka juga dikenali karena kejujuran mereka. Dalam arti kata lain, kesaksian mereka itu sungguh-sungguh membuat orang kagum dan mereka, orang-orang di sekitar mereka, diberkati dengan kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan gereja kita, Faith Christian Center? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana orang mengenali Anda? Dan bagaimana orang mengenali gereja kita? Bagaimana? Nah, apakah gereja kita, Faith Christian Center, pusat iman Kristen, dikenal sesuai dengan namanya, ialah pusat untuk membangun iman? Kalau kita memakai t-shirt FCC, Anda akan melihat di t-shirt FCC itu ada ditulis di sana, ever growing, ever loving. Maksudnya sentiasa bertumbuh, senantiasa mengasihi. Apakah orang lain mengenal saudara dan saudari jemaat FCC karena kita senantiasa bertumbuh dan senantiasa mengasihi? Dalam keadaan pandemik hari ini tentu saja ramai orang Kristen yang telah terkesan hidupnya. Apakah pandemik ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam kasih dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan? Mari kita saling memperhatikan dengan bersyukur kepada orang-orang sekitar kita, setiap kita yang imannya sentiasa bertumbuh dan mengasihi di kalangan kita. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Dia telah menumbuhkan imannya. Jadi saling memperhatikan, yaitu bersyukur kepada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami pertumbuhan imannya. Dan saya percaya juga itu akan membangun iman kita bersama-sama. B yang kedua ialah berdoa bagi mereka. Dalam ayat 9 hingga 10a, Paulus berkata, Allah yang kusembah sepenuh hati dalam penyebaran Injil anaknya menjadi saksiku bahwa aku senantiasa mengingatimu dalam doaku. Setiap kali kita melihat surat Paulus, kita dapat melihat bahwa Paulus sentiasa berdoa bagi penerima surat tersebut. Demikian juga dengan jemaat di Roma. Sungguh pun dia tidak mengenal dan tidak pernah berjumpa dengan mereka, namun dia sentiasa mengingat mereka dalam doa.
Saling mendoakan satu sama lain hal yang sangat mustahak bagi gereja. Berdoa bagi orang lain adalah tanda bahwa kita prihatin dan memperhatikan mereka. Mengapa sangat penting untuk saling memperhatikan satu sama lain dengan berdoa? Mengapa? Nah, kita sudah sedia maklum bahwa mengikut kehendak Allah itu bukan hal yang mudah, bukan perkara yang mudah. Yesus berkata bahwa apabila engkau mengikut aku, apabila kita mengikut dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Oke, menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut dia. Mengapa? Karena ada dua hal yang mengancam perhubungan dan pertumbuhan kita dengan Yesus. Ada dua hal yang membuatkan kita mungkin tersandung, yang membuatkan kita putus asa dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu keinginan daging, dan yang kedua ialah penderitaan atau kesengsaraan yang mungkin kita hadapi. Itu yang boleh mengancam, itu yang boleh membuatkan kita putus asa untuk mengikut Yesus. Nah, apabila berbicara tentang menyangkal diri, adalah kita berperang melawan keinginan atau perbuatan daging kita. Keinginan daging adalah segala perbuatan yang berpusat kepada diri sendiri, sehingga tidak ada ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 21b Paulus mengatakan, kelakuan tabii manusia di sini merujuk kepada kedagingan, keinginan daging manusia adalah nyata. Perbuatan cabul, kecemaran, dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir, kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak dan iri hati, kemabukan, berpesta, keterlaluan, dan sebagainya. Nah, jika ini tidak disangkal, maka akibatnya adalah kita mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, yaitu memikul salib. Dalam kita mengikut Yesus itu, kita harus memikul salib. Memikul salib adalah berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan yang amat memedihkan. Nah, Yesus dalam keadaan tubuhnya yang luka-luka, dia menanggung sakit. Yesus dipaksa untuk memikul salib. Ada yang menyatakan bahwa jarak daripada mulai dia memikul salib itu ke Golgota itu mengambil jarak lebih kurang 1 km ataupun kurang 600 meter hingga 1 km. Memikul salib juga adalah cara pada waktu itu untuk merendahkan dan mempermalukan si penjenayah, supaya orang semua tahu bahwa inilah dia yang telah melakukan jenayah, dan semua orang melihat Yesus memikul salib, dan hal itu menjadikannya tontonan ramai orang. Itulah penderitaan, itulah kesengsaraan dan penghinaan yang harus dilakukan demi untuk ketaatannya kepada kehendak Bapa dan demi untuk keselamatan kita. Nah, Yesus mau kita meneladani ketaatan dan kesetiaannya melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya kita harus memikul salib setiap hari. Kita harus menghadapi penderitaan, kesengsaraan, penghinaan karena kita mengikut Yesus setiap hari, dan kita harus bersedia untuk hal itu. Nah, bagaimana kita dapat mengalahkan semuanya apabila kita bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita? Bagaimana kita mengatasi keinginan daging, dan bagaimana kita mengatasi apabila kita berhadapan dengan penderitaan? Itu kita dapat lakukan, saudara-saudara, apabila kita saling memperhatikan dengan berdoa bagi saudara-saudari seiman, supaya mereka tidak jatuh ketika berhadapan ujian demi ujian yang datang. Mendoakan orang lain mengajar kita juga untuk lebih mengasihi, menghargai sesama kita. Sebagai orang percaya, firman Tuhan memerintahkan kita untuk mendoakan orang lain. Baik itu berdoa untuk keselamatan jiwa orang tersebut, pemulihan atas masalah atau pergumulan, atau sakit penyakit yang sedang diderita oleh orang lain. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan akan hal ini. Dia sudah mengalami semua itu, saudara-saudari. Bahkan hingga saat ini, dia juga terus berdoa, bersyafaat bagi kita. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda senantiasa mendoakan orang lain sekeliling kita? Atau selama ini Anda hanya sibuk berdoa untuk diri sendiri? Mulai hari ini,
Saya mendorong saudara-saudari supaya mengambil waktu untuk mendoakan orang lain. Berdoalah bagi sesama kita, orang-orang percaya, yang kita tidak tahu apa yang berlaku kepada hidupnya. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bertarung terhadap dirinya, bertarung dalam keinginan dagingnya. Mungkin ada di antara kita di sini juga bertarung karena menderita sakit penyakit. Kita tidak tahu. Tetapi apapun, apabila kita berdoa, apabila kita teringat seseorang, ketika kita berdoa, berdoalah bagi mereka. Saya mendorong kita, berdoalah bagi anggota-anggota dalam kelompok sel kita. Berdoalah bagi pemimpin sel kita. Berdoalah bagi padri atau pastor kita. Berdoalah bagi gereja kita dan gereja di seluruh dunia. Berdoalah bagi anggota keluarga Anda, rekan sekerja, sekelas atau sekuliah Anda. Berdoalah juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dan orang-orang yang menyakiti Anda. Malahan musuh Anda pun Anda harus berdoa dan juga Anda harus memberkati mereka. Sebab itulah yang dilakukan oleh Paulus, malahan juga itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan akan turut campur tangan dengan caranya yang ajaib untuk menjawab semua hal yang telah kita doakan. Bila Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, tekun, dan penuh dengan ketulusan. Saya percaya saudara-saudari, orang yang kita doakan akan mengalami pemulihan, mengalami keselamatan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Nah, perkara yang ketiga, B yang ketiga ialah berjumpa dengan mereka. Dalam ayat 11 hingga 12, Paulus berkata, "Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkanmu. Maksudku, supaya kita saling meneguhkan semangat. Aku mendapat keteguhan daripada imanmu dan kamu daripada imanku." Paulus berdoa kepada Allah supaya dibuka jalan baginya untuk bertemu dengan jemaat di Roma. Ini keinginannya. Keinginannya ialah berjumpa jemaat di Roma. Bagi Paulus tidak cukup hanya sekadar berdoa. Ia juga harus disusuli dengan tindakan untuk bertemu dengan orang-orang percaya di Roma. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk saling meneguhkan. Dikatakan meneguhkan semangat, meneguhkan iman satu sama lain. Nah, melalui pertemuan ini Paulus dapat diteguhkan oleh iman orang-orang percaya di Roma dan mereka juga dapat diteguhkan oleh iman Paulus. Nah, apa yang Paulus lakukan ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kelompok sel kita. Kita sudah terapkan dalam gereja kita. Gereja sel. Di mana tujuan kita mengadakan kelompok sel adalah supaya kita saling meneguhkan iman satu sama lain. Bukan sejak pemimpin sel diteguhkan oleh iman anggota sel juga diteguhkan oleh iman dan dorongan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin sel. Keberadaan saya hari ini adalah karena pemimpin sel saya dahulu tidak putus-putus menelepon dan mengajak saya datang ke kelompok sel. Perkongsian firman Tuhan dari pemimpin sel dan kesaksian anggota-anggota sel itulah yang meneguhkan dan menetapkan hati saya untuk mengikut Yesus. Menetapkan hati saya untuk tetap teguh mengikut Yesus, sungguh pun di luar sana banyak godaan. Nah, apabila saya sudah menjadi pemimpin sel, ada waktu-waktu saya berasa letih dan tidak bermaya, berasa putus asa. Tetapi ketika melihat anggota-anggota sel bersemangat dalam Tuhan dan kesaksian hidup mereka berjalan dengan Tuhan, melihat mereka berjalan dengan Tuhan, nah itu memberi saya kekuatan. Itu memberi saya kekuatan pada waktu itu. Nah, saudara-saudari, pemimpin dan juga dipimpin sebenarnya saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Paulus mengatakan bahwa saya datang kepada kamu bukan saja kamu diteguhkan, tetapi saya juga diteguhkan oleh iman kamu. Dan saya percaya juga sekarang saudara-saudari, kita hari ini kita boleh berjumpa di mana kita boleh saling meneguhkan satu sama lain. Nah, nampaknya kita perlukan satu sama lain untuk tetap kuat dalam Tuhan. Jadi, saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam kelompok sel. Oke, kita tidak dapat bertemu secara fisikal saat ini, tetapi saya yakin
Saya yakin. Kalau Paulus hidup pada zaman kita sekarang ini, saya dapat bayangkan bahwa Paulus sedang mengadakan Zoom dengan jemaah-jemaah di Roma. Amin. Jadi tidak perlu tunggu-tunggu sehingga pertemuan fisikal sampai. Tuhan sudah sediakan dan mempersiapkan kepada kita pelbagai media, pelbagai cara untuk kita berjumpa secara fisikal. Oleh itu, mari kita sebagai gereja Tuhan saling memperhatikan satu sama lain. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas iman orang lain dan saling memberikan dorongan rohani. Mari juga kita saling mendoakan satu sama lain. Dan pakailah setiap peralatan teknologi yang kita ada untuk berjumpa dan memberikan dorongan satu sama lain. Nah, saya mau berdoa kepada saudara-saudari, mungkin ada di antara kita di sini juga yang sedang bertarung untuk melawan keinginan dagingnya, yaitu perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan. Di mana Anda terlibat dengan melihat gambar luca, perkataan kotor, perkataan yang cabul, kata-kata yang tidak membangkitkan iman orang lain. Mungkin ada di antara kita di sini yang menyembah berhala dan sihir. Masih ada azimat, tangkal ilmu gaib yang kita masih pegang. Mungkin kita ada kebencian, perbalahan, hasad, dengki, kita dengki satu sama lain, ada letusan kemarahan, di mana kita ada juga cita-cita kebesaran diri, angkuh, kita sombong, kita ego dengan diri kita sendiri. Mungkin juga ada perselisihan di antara kita, membuatkan kita tidak lagi ada damai satu sama lain. Mungkin ada di antara kita di sini yang berpuak-puak, kan? Ada kumpulan-kumpulan tertentu di mana kita bercakap sesuatu yang tidak baik kepada kumpulan ini dan kumpulan ini tidak bercakap sesuatu yang baik di kalangan orang di sini. Ataupun mungkin ada di antara kita juga iri hati, ataupun nanti kita yang kemabukan, kita berpesta keterlaluan dan sebagainya. Mungkin inilah pertarungan yang kita hadapi saat ini, yang kita mau terlepas daripada kita. Jadi ini yang saya mau berdoa kepada saudara-saudari. Dan juga Anda di rumah, saya minta Anda supaya perhatikan di kiri kanan Anda. Coba perhatikan mereka, apakah mereka juga perlu didoakan, perlu ditolong, supaya terlepas daripada semua pertarungan dalam hidupnya, yaitu keinginan daging yang menguasai hidupnya. Bagaimana? Kita harus saling memperhatikan, kita saling mendoakan satu sama lain. Dan pada waktu sama juga, setelah kita berdoa kepada mereka, kita harus bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka. Semada itu adalah cara kita mau berdamai dengan mereka. Kita saling memaafkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling meneguhkan satu sama lain. Dan itulah saudara-saudari kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Itulah kehidupan yang sepatutnya ada pada gereja itu. Itulah sepatutnya kehidupan sebagai anak Allah, anak-anak Allah, di mana kasih Yesus Kristus tertanam dalam hidup mereka, dan itu akan bukan saja disimpan dalam hati, tapi disalurkan di kalangan anggota-anggota yang lain, supaya tubuh Kristus dikuatkan, dan dengan demikian Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Jadi mari kita ambil waktu sekarang, kita merenungkan diri kita. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah kita hidup kita menyenangkan Tuhan hari ini? Memuliakan Tuhan hari ini? Apakah kita menampakkan kehidupan sebagai community orang-orang percaya? Ataupun mungkin kita sedang bertarung untuk melawan keinginan daging kita. Mungkin kita juga sedang bertarung berhadapan dengan penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menyerahkan, biar Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup kita, membenarkan Dia, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidup, dan biarlah Roh Kudus-Nya terus menerus memimpin seluruh kehidupan kita, dan kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa di surga Tuhan, saya berdoa Bapa untuk saudara-saudari seiman saat ini. Tuhan, saya bersyukur atas iman mereka, karena mereka tetap teguh di dalam Engkau. Saya bersyukur Bapa di surga Tuhan, karena melalui iman mereka, kepercayaan mereka, buah yang mereka hasilkan, kasih, integriti,
keadilan yang mereka lakukan di mana-mana membuatkan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Nah Bapa di surga Tuhan, ada di kalangan saudara-saudara kami di sini yang mungkin bertarung dalam kehidupannya, bertarung dalam iman, bertarung dalam melawan keinginan daging, melawan juga bertarung untuk mengatasi penderitaan yang dialami. Kami berdoa saat ini, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap mereka yang saat ini mengalami keadaan yang sedemikian. Lepaskan mereka Tuhan daripada keinginan daging. Bebaskan mereka daripada keinginan daging, dan Roh Kudus mengurapi mereka. Bagi mereka yang berhadapan dengan penderitaan saat ini, apapun sakit penyakit dalam tubuhnya, kami istiarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kesembuhan. Mereka dipenuhi dengan dikuasai oleh iman dalam Yesus Kristus. Mereka beriman, percaya bahwa Yesus Kristus mampu untuk menyembuhkan mereka saat ini. Kami istiarkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, dan kami rindu Bapa di surga Tuhan, persekutuan sesama lain. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami mengambil kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dengan apa cara sekalipun, sama ada melalui Zoom, melalui kelompok sel dalam Zoom, maupun juga telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kami berdoa Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Anggota sila berdiri dan angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang saat
tepukan.